dari Oma Korek ya, ini dari Pak Adi ya. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi, salam profit konsisten Pak Sony. Iya, Pak Adi, selamat pagi. Udaranya cerah ini Pak Adi ya, jadi semoga cerah profit kita ini hari ini ya. Iya, betul. Oke, untuk pergerakan untuk kayaknya nih banyak tendensi ya, walaupun trennya sudah mulai turun, tapi kemarin sempat mencoba untuk kembali naik ya. Bagaimana laporan tingkat inflasi Amerika Serikat yang mengalami kenaikan ya. Ini tentunya membuka peluang untuk pemangkasan suku bunga The Fed terutama di bulan Juni nanti ya. Nah, ini tentunya memberikan sentimen kembali komoditi gold ini positif ya, walaupun kemarin ada perundingan damai yang membuat gold ini tertekan ini. Oke, dalam minggu ini bagaimana pandangan Pak Adi ini untuk di komoditi gold? Apakah range-nya di lebih cenderung sideways karena para pelaku pasar masih menantikan berita-berita besar, atau mungkin trennya sudah mulai terlihat bearish ini Pak Adi? Iya, kita tahu kemarin XAU US dollar merespon data fundamental ya. Jadi secara teknikal daily chartnya sudah confirm bearish, strong bearish Pak Sony. Ya, kebetulan kita tadi malam sudah open sell ya di harga 3267 dan 3256. Nah, artinya kita pagi hari ini sesuai dengan feelingnya Pak Sony tadi, happy. Jadi sudah floating profit $700. Ya, jadi kita sudah sell dari tadi malam Pak Sony. Kita pasangi stop di harga high-nya chart 4 jam kemarin dan hampir tersentuh stop loss-nya, tapi tidak kena ya karena kita tidur. Jadi tinggal tidur terus karena juga sesuai planning artinya. Jadi cuma untuk take profitnya kita kita pasang 3215 Pak Sony untuk target hari ini Pak Sony. 3215 ya, oke. Ini mungkin teman-teman apakah masih ada peluang ini Pak Haji ya untuk kalau ingin mengikuti pagi hari ini ya? Ya. Oke, itu yang perlu ada sinyal sudah open posisi ini ya dari Oma Forex ini Pak Haji. Iya. Jadi open posisinya dari tadi malam Pak Sony. Oh, di malam ya. Dan tentunya ada kalau ikut swap ada swapnya ya Pak Haji ya. Ya. Ini, ada salah satu malam, tapi di MFX ini Monex ini ada program free swap ini Pak Adi, jadi bisa free swap 5 hari ya Pak Adi ya. Betul. Ini untuk yang medium. Oke. Kalau melihat cenderung untuk turun ya Pak Adi ya, untuk sudah tren bearishnya sudah terlihat ya ini Pak Adi ya. Iya, untuk 4 jam itu sudah confirm dari harga 3281. Sebetulnya kita sedikit terlambat, cuma saya ingin menunggu daily chartnya aja Pak Sony. Jadi 3281 itu dari untuk chart 4 jam itu sudah confirm bearish. Terus pagi hari ini karena close hourly-nya di 3256 menambah, kita tambah yakin, semangat untuk untuk TP-nya kita open aja. Tapi untuk kan kita ada dua posisi, yang satu kita take profit 3215 dan yang satu kita open, masih kita floatingkan aja. Oke. Kalau saya punya garis ini support ini 3205 ini ya, ini untuk area support ya. Ini kalau di break ini tentunya akan memicu adanya penurunan kalau di bawah 3.200 ya Pak Adi ya. Kalau melihat dari trend bearish dari Pak Adi katakan ya. Iya. 320105 betul itu. Apalagi kalau itu sudah kelihatan, lebih bukan tambah tambah punya power lagi di 3205 Pak Sony. Jadi confirm bearish tambah gitu. Nah ini ya, jadi teman-teman bisa jadi referensi ya. Kembali lagi referensi ya Pak Adi ya. Iya. Kembali lagi. Ini prediksi dan analisa, tentunya kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian ya. Ini apakah setuju dengan pendapat kita atau mungkin malah
perlawanan ya Pak Adi ya. Ini Ya. tentunya perlu dievaluasi juga ya. Oke. Tetap disclaimer on ya Pak Sony ya. Jadi kita Nah, sharing betul. ini untuk bertukar pikiran, bagaimana analisanya untuk memantapkan, meyakinkan analisa kita. Oh ternyata sama ya. Artinya sudah tepat. Kita tinggal eksekusi aja kalau analisanya sudah tepat, tinggal jalankan sesuai dengan planning masing-masing. Ya, betul sekali. Oke, kita berpindah ke Nasdaq ini Pak Adi. Kelihatannya Nasdaq kembali melejit naik ini Pak Adi ya, menjauhi open gap 2 kali nih kalau kita perhatikan di sini, menjauhi karena tentunya sentimen positif ya, karena perdamaian perang dagang itu memberikan sentimen yang cukup bagus ini terhadap saham, dan juga untuk oil juga memberikan sentimen positif ini artinya. Oke, untuk hari ini apakah akan berlanjut Pak Adi kalau Pak Adi perhatikan untuk Nasdaq? Untuk Nasdaq daily hari ini strong bullish Pak Tony. Jadi kemarin target kita untuk tutup gap ternyata berbalik ini ya dari analisa kena stop lossnya $400 pagi hari ini plus 700 ya, mungkin masih terobati ini. Oke, ini harus hati-hati nih karena cukup besar ini Pak, dan kalau berlawanan juga cukup jauh nih karena saya di martingale saya juga bertambah ini floatingnya ini. Ya itu makanya fungsinya memasang stop loss itu untuk memanage risiko. Makanya trading itu bukan soal untung dan rugi, tetapi bagaimana kita pandai mengatur kerugian dan keuntungan. Lebih tepatnya bagaimana kita pandai mengatur kerugian ya Pak Sony ya. Kalau keuntungan itu otomatis sudah senang gitu. Ya, karena di trading ini kan kita harus punya setup dulu untuk trading plan-nya ya Pak Adi ya. Apakah long term, apakah medium atau daily ya. Nah, ini harus punya planning. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Kalau kita pengen long term tapi dananya mepet, ini kalau kena market di full aja, akhirnya juga malah rungkat ini Pak Adi ya. Iya. Jadi punya planning yang betul. Dasarnya yang penting itu dasarnya semua saya rasa betul, pakai metode apapun itu saya yakin semua betul, hanya rasionya aja yang ketika kita benar tepat dan kurangnya itu hanya rasio aja. Kalau kita rasionya 2:1, semua indikator, semua sinyal trading itu probabilitasnya kalau 2:1 kemungkinan besar untuk profit itu sangat besar Pak Tani. Ya. Apapun itu saya rasa ya, karena tidak ada yang 100% menjamin bahwa indikator itu tepat. Yang bisa kita tahu adalah rasio. Misalkan profitnya 2, kerugiannya 1. Misalkan contoh seperti itu Pak Sony. Ya, betul sekali ya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi trading plan ini penting untuk perencanaan di awal dan sesuai dengan karakter kita dan juga modal kita ya Pak Adi ya. Disesuaikan modal. Jangan nanggung nih ya. Kalau dananya mepet, kita sesuaikan pada manajemennya, modal kecil, planningnya Pak harian aja ini Pak Adi ya. Jadi langsung tahu hasilnya. Kalau misalnya modal kita, oke, saya siap berapapun melawan market, ya silakan, tapi sesuaikan dengan misalnya saya kasih contoh untuk lotnya yang kecil, mikro ini kebetulan di Monex ini ada ini Pak Adi ya. Jadi bisa dimanfaatkan dengan modal. Kalau lotnya makin besar tentunya modalnya juga makin besar juga ini untuk ketahanannya ya Pak Adi ya. Ya, betul. Jadi perlu diperhatikan modalnya, kekuatan, karena trading itu sebetulnya hanya kekuatan dana aja sih sebetulnya Pak Sony. Kalau kita modal kita minim ya harus ada namanya manajemen risiko, itu sangat penting sekali. Betul sekali ya. Dan kemudian kalau kita pakai lot itu kan kita namanya leverage ya Pak Adi ya. Jadi kalau misalnya kita pengen, jangan memikirkan profitnya aja, tapi juga memikirkan resikonya. Ya kadang-kadang teman-teman di sini trader ini
Wah, kalau makin gede, peluang profitnya makin besar. Tapi juga nggak dipikir kalau misalnya salah posisi, ini mengakibatkan floatingnya harus modal kita juga ikut besar ini pagi ya. Iya, betul. Oke. Oke, terima kasih Pak Adi untuk bincang-bincangnya ya. Semoga sukses selalu untuk hari ini tradingnya ya. Sampai ketemu lagi besok dengan analisa-analisa dan prediksi terbaru tentunya. Ya. Oke, terima kasih Pak Sony. Salam profit. Signal Seeker Surabaya. Oke, bagi teman-teman semua sebelum Oke. saya akhiri, saya akan Setelah kita bincang-bincang pagi hari ini, kita sudah ulas untuk signal-signal yang telah kita berikan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya, karena signal yang kita berikan bukan selalu menjamin keuntungan 100%, tapi kita sudah tahu minimal itu semacam petunjuk, sehingga petunjuk itu bisa membawa dan membenarkan arah apa yang akan kita ambil nantinya. Mungkin saat ini kita masih XAU US dollar dan Nasdaq ya, semoga nanti kedepannya ada pair yang lain yang bisa kita sharekan kepada komunitas Rumah Forex 88. Oke, terima kasih, selamat pagi, salam profit.